Apalagi dalam hal ini sudah hampir 5 bulan ini Pak Gubernur yang kita cintai bersama, Bapak Julius Silvanus SE, sebagai seorang purnawirawan Mayor Jenderal Kopassus, ada banyak hal yang akan dia buat untuk Sulawesi Utara. Ya, hari ini kita akan berbincang dan juga mewawancarai salah satu tokoh muda potensial Sulawesi Utara, yaitu Bapak Sani Waro STH, yang mengadvokasi beberapa aspirasi-aspirasi dari rakyat untuk kemajuan Sulawesi Utara. Nah, kita bertemu langsung dengan beliau. Nah, kita akan mewawancarai terkait investor yang sudah ada di Sulawesi Utara. Selamat siang Pak Sani. Selamat siang. Pandangan dan penilaian dan tanggapan daripada Pak Sani Waro sebagai kader potensial Gerindra dan juga sebagai tokoh masyarakat muda di Sulawesi Utara. Pak Gubernur yang sudah memimpin Sulawesi Utara beberapa melewati 100 hari kerja ini. Nah, di sini kan saat ini sudah banyak investor datang ke Sulawesi Utara untuk menanamkan investasi modal mereka. Kira-kira Pak Sani ini yang selalu dekat dengan Pak Gubernur dimanapun berada, Pak Sani itu menilai seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah Gubernur dalam menerima investor? Silakan. Terima kasih, ini Bung Tefri, ini teman, rasa saudara. Di mana-mana, di mana saya berada selalu datang dan ingin wawancara. Dan ini kita apresiasi karena ini bagian dari informasi untuk supaya masyarakat bisa menilai bagaimana masukan-masukan yang ada baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Apalagi dalam hal ini sudah hampir 5 bulan ini Pak Gubernur yang kita cintai bersama, Bapak Julius Silvanus SE, sebagai seorang purnawirawan Mayor Jenderal Kopassus, ada banyak hal yang akan dia buat untuk Sulawesi Utara. Tapi kita melihat aja pertama untuk segi investasi. Ya, ini ada bidang staf khusus investasi, tapi karena saya hanya melihat bagaimana investor-investor yang sudah mulai berbondong-bondong datang di Sulawesi Utara, ini kan kita patut apresiasi. Karena investor-investor yang datang di sini akan Pak Gubernur sortir mana yang ingin memajukan Sulawesi Utara atau mana yang hanya meruk kekayaan yang ada di Sulawesi Utara. Atau itu dua aspek. Pertama, Pak Gubernur Bapak Julius Silvanus SE memberikan leluasa untuk investor-investor yang berasal dari Sulawesi Utara. Ini penting karena kearifan lokal yang Pak Gubernur mau perdayakan. Orang-orang yang sudah sukses di luar kembali ke Sulawesi Utara dan membangun Sulawesi Utara. Dan banyak orang kaya yang ada di Jawa, di luar negeri yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan Pak Gub ingin investor-investor itu punya daya tarik untuk kembali ke kampung, membangun Sulawesi Utara lewat tambang, lewat pariwisata maupun lewat perusahaan-perusahaan yang lagi berjalan di sini. Itu. Iya. Begitu. Terutama investor di Sulawesi Utara kita menilai paling banyak daerah wilayah tambang ya Pak, untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan dan juga untuk sekaligus memberantas kemiskinan ya, karena di situ kan sudah banyak menarik tenaga kerja lokal ya. Bapak menilai seperti apa itu Pak? Kalau saya lihat visi misi Presiden dan visi misi Pak Gubernur itu, visi misi kan hanya satu, visi misi Presiden. Pak Gubernur Sulawesi Utara hanya menerjemahkan apa menjadi asa cita Pak Presiden Prabowo. Dan kalau di daerah Sulawesi Utara, apalagi ini kampung dari Pak Presiden Prabowo dan Bapak Julius Silvanus SE, Pak Gub, jadi kita melihat Pak Gub ini mau bagaimana itu tambang itu kembali ke masyarakat. Jadi bagaimana investor-investor yang datang ke Sulawesi Utara, apalagi yang punya IUP, yang sudah punya izin-izin
untuk tambang, kita perbanyak perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Utara, investor yang ada di Sulawesi Utara. Dan ini untuk pemberdayaan masyarakat ke depan, bagaimana dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Dan itu yang Pak Gubernur mau, bagaimana itu usaha tambang itu dikelola bersama dan dinikmati bersama untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kalau kita lihat visinya begitu. Dan ini bagus untuk kita sebagai pelaku usaha maupun yang menjadi konsumen daripada pelaku-pelaku usaha yang ada di Sulawesi Utara. Kalau saya lihat ada berapa kali tatap muka dengan Pak Gubernur, saya lihat Pak Gub akan kembali ke bagian asosiasi. Kalau asosiasi bagian usaha itu ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Utara. Kalau kita bicara mendatangkan pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di Sulut, ada HITMI, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Kalau kita bicara tentang tambang, ada asosiasi Persatuan Masyarakat Tambang Sulawesi Utara. Dan Pak Gub mau bergandengan tangan dengan asosiasi-asosiasi ini supaya sinergitas ke depan itu kepentingan dunia usaha dikelola oleh asosiasi Kadin, ITMI ataupun asosiasi tambang. Nah, ini kan perlu sinergi. Jadi kalau semua orang yang datang ke sini, di situ akan disortir oleh asosiasi-asosiasi ini, baik Kadin, HITMI maupun asosiasi masyarakat tambang Sulawesi Utara, supaya difilter mana yang memang betul-betul mau menghasilkan PAD Sulawesi Utara, mana hanya merekrut kekayaan Sulawesi Utara.